Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Teknik, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel tutorial CAD-CAM. Kita saat ini sedang membahas mengenai dasar-dasar membaca gambar teknik. Yang pada pembahasan kemarin yaitu kita membahas mengenai bagaimana kita memberikan sebuah ukuran pada sebuah gambar. Selanjutnya pada bagian ke-7 ini kita akan membahas mengenai ulir ya. Kemudian kita baut, mur dan ring, kemudian pasak dan alur pasak. Nah, ini diperlukan karena dalam penggambaran ulir kita lihat itu ada baut, itu tidak nanti di gambar teknik itu tidak digambarkan seperti yang aslinya. Makanya perlu kita membahasnya. Mari kita mulai. Oke, kita ke ulir ya. Nah, ini ulir itu digunakan adalah sebagai penyambung ya. Penyambung dari dua benda kerja atau dua bagian yang tidak permanen. Jadi kalau sambungan itu ada beberapa, sambungan permanen, kemudian ada yang semi permanen, kemudian tidak permanen. Sambungan permanen yaitu kita bisa menggunakan penyambungan dengan mesin las atau pengelasan. Kemudian untuk semi itu kita bisa menggunakan namanya keling ya, keling atau rivet ya, seperti itu nanti jika akan dibongkar itu menggunakan alat agak dipaksa sedikit. Nah, itu semi permanen. Kemudian yang tidak permanen yaitu dengan baut dan mur yang dimana mengencangkannya secara diputar, yang itu dinamakan dengan ulir. Standar ulir. Jadi ulir ini mempunyai standar yang beredar di dunia ini, itu ada beberapa ya. Yang paling banyak yaitu dengan isometric thread atau dengan ukuran milimeter. Nanti simbolnya adalah M. Ya, depannya kita menggunakan M. Selanjutnya ada Unifit Thread BS1580. Ini menggunakan ukuran inci. Ada 3 yaitu UNC, UNF, dan UN. Ya, jadi di sini pengklasifikasian daripada Unifit Thread. Ada 3, UNC itu untuk ulir yang kasar, inci tapi kasar ya. Kemudian UNF itu untuk fine, kemudian UN itu untuk yang normal. Kemudian ada lagi American Standard Thread, itu menggunakan inci juga. Kemudian ada Whitworth Thread. Ya. Kita lihat gambar di sini. Yang pertama yaitu isometric thread. Nah, di sini ya, isometric thread di sini kita lihat di sini ya. Oke. Ada namanya bagian ulir itu yaitu pitch, yaitu jarak puncak ya. Pitch itu jarak puncak di sini ya. Nah, ini ukuran standarnya ulir, jarak puncak.
Kemudian nanti yang membedakan antara metrik UN sama American dan Whitworth itu adalah nanti di sudutnya di sini. Oke, kemudian nanti ya berpengaruh ke tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pasangan dari baut, bolt di sini dan nut. Ini adalah gambar pasangan ya. Baut dan nut. Kemudian ada H. H di sini adalah tinggi daripada ulir. Tinggi ulir di sini ya. Tinggi ulir H. Nah, kemudian ini ada 3/8H adalah dari titik ini di istilahnya apa ya? Jadi saat pembuatan itu tidak memungkinkan kita membuat secara lurus seperti ini. Ya, ada celah di sini atau pengurangan H/8. Ya. Jadi efektif dari tinggi ulir itu H dikurangi H/8-nya. Ya. H ini adalah dari puncak yang paling bawah hingga puncak paling atas. Ya. Jadi lembah ketemu ke puncak. Kemudian untuk ini apa nut ya, di sini kan nut ya. Nut itu lubang ya. Jadi lubang itu diberikan sedikit toleransi ya, sehingga saat nanti dipasangkan itu tidak terlalu keras memutarnya. Nanti berkaitan dengan ulir kita banyak melihat ke tabel yang sudah distandarkan. Ini adalah bagaimana kita melihat atau membedakan ulir. Selanjutnya UN ya. Ini ada UN. UN adalah dia pitch-nya ini inci ya. Jadi pitch-nya ini inci. Ini sama 60. Akan tapi nanti yang membedakan di tingginya ini. Pembagian tingginya dia beda. Ya. Kita lihat sini H/8, di sini tingginya 5/8. Ini H/4. Nah, ini nanti banyak di ini ya, banyak di tabel ya. Sudah distandarkan. Kalau UN nanti menggunakan 60 derajat. Inci tapi 60 derajat. Oke. Selanjutnya ini adalah American Standard Thread. Kalau Amerika di sini ujungnya tidak berbentuk radius, akan tapi berbentuk. Nah, di sini ya kita lihat ya bedanya ini. Ada jarak di sini F di sini. Ini Amerika. Oke. Kemudian pitch-nya adalah inci ya, menggunakan inci. Sudutnya 60. Jadi ketiga ini menggunakan sudut 60 derajat. Ya. Sampai sini ya. Nah, ini 60 derajat. Menggunakan 60 derajat. Ya. Nanti kita lihat. Kita lihat yang Whitworth. Namanya Whitworth. Ya. Ini menggunakan inci juga. Kita lihat ya. Nah, Whitworth ini bedanya adalah di sudutnya. Kita lihat. Sudutnya berapa ini? 27,5 dikali 2. Berarti 50 berapa?
55 derajat. Nah, ini jika menemukan ulir dengan sudut 55 derajat itu berarti Whitworth. Jadi inci sendiri belum tentu 55 derajat. Ada yang 60 tapi menggunakan inci. Khusus untuk Whitworth itu inci 55 derajat. Tuh, beda dari keempat standar ulir yang beredar di pasaran. Selanjutnya, bagaimana menggambar ulir? Atau dalam penggambaran nanti di kertas ataupun di software itu bagaimana? Nah, lihatnya. Male thread, jadi ulir luar. Kita lihat di sini. Kita tidak menggambarkan seperti ulirnya ya, tidak menggambarkan seperti ulir seperti ini, tidak. Nah, ini kan ulir kayak gini ya. Ini tidak digambarkan saat menggambar di 2 dimensi. Misalnya seperti ini ada ulir. Nah, ulir kan seperti ini ya. Profilnya ini. Jadi ini profil ulir seperti ini. Ada gerigi-gerigi. Ini tidak digambarkan. Melainkan diganti dengan, kita lihat di sini, bagian luar garis bendanya, kemudian ada garis tipis yang berjarak di sini dengan panjang tertentu sesuai dengan standar daripada ulir itu sendiri. Digambarkan dengan garis tipis, continuous narrow line, sini garis tipis dengan batasan thread length, kemudian ujungnya diberi sudut 30 derajat. Nah, ini namanya kalau kita mengulir itu ada pembebasan daripada ulir. Ini untuk penampang dari sampingnya. Kemudian untuk penampang diameter, pada bagian luar berbentuk lingkaran, kemudian di bagian dalam adalah 3/4. 3/4, jadi lingkaran tapi tidak bertemu di ujungnya. Ini sama dengan garis tipis. Ya, ada beberapa jenis ya, jenis di sini namanya apa tadi, pembebasan ulir. Ada yang ulirnya langsung, jadi diameter ulir sama dengan diameter shaftnya, jadi dibentuk 30 derajat. Atau ada alur di sini. Nah, ini di akhirnya itu nyambung saja, tidak perlu dengan sudut 30 derajat. Kemudian jika diameter shaftnya lebih kecil, ada pengecilan dari atasnya di sini. Pengecilan dari atas kemudian bertemu dengan sudut 30 derajat. Nah, ini bagaimana menggambar ulir di kertas atau secara 2 dimensi. Oke, selanjutnya adalah female thread, jadi ulir dalam. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ulir dalam. Ulir dalam berkaitan dengan pengeboran, ya, jadi pembuatan lubang terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini ya. Penggambarannya dari samping, ini dipotong ya, dari samping harus dipotong karena di bagian dalam. Jadi yang digambarkan adalah yang tebal atau bagian yang nyata itu di bor di sini ya. Bornya di sini. Kan pertama kali kita ngebor dulu. Ya, kita ngebor, dibuat lubang dulu, kemudian baru diulirkan. Sehingga bagian puncaknya ulir dalam itu digambarkan tipis. Jadi kebalikannya, kalau ulir luar itu lembahnya yang tipis, ya, digambarkan tipis. Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau ulir dalam ya, kita lihat bornya dulu.
Kita lihat bor, kemudian garis tipis di sini. Sama di sini run out-nya atau run out ulir ya. Thread run out nih, ini 30 derajat sama ke dalamnya. Kalau tadi kan keluar, ini ke dalam. Ya, kita lihat di sini. Oke. Jadi ini 30 derajatnya ke dalam, ke arah lubangnya tadi. Ya, nah ini ada beberapa tapping hole, jadi lubang tabnya. Kemudian ini tapping hole length, jadi harus dilebihkan. Jadi tidak bisa pas ya kalau ulir dalam itu dan lubang tidak tembus, itu tidak bisa sampai full di ujung sini. Dia pasti mentok ya, ada mentoknya di sini. Nah, kemudian ini ada full thread length-nya, panjangnya. Kemudian ini run out, ini adalah sudut mata bornya. Oke. Kemudian untuk penggambaran di bagian diameternya, bagian bornya itu tebal di sini, kemudian bagian ulir atau puncaknya di sini digambarkan lingkaran tapi tidak bertemu ujungnya. Ya, ini bisa 3/4 lah. 3/4 lingkaran, hampir 3/4 tapi dilebihkan. Ya. Oke, ini garis tipis, ini garis tebal. Ya. Kemudian ada beberapa penggambaran, contoh penggambaran dari ulir dalam. Yang pertama, penggambaran secara tidak potongan, itu digambarkan dengan garis putus-putus. Sini ya kita lihat, ini dengan garis putus-putus. Ya, ini dengan garis putus-putus. Ini penggambaran yang ya, tidak dibelah ya, tidak dipotong ya, secara utuh di sini. Oke. Tetapi untuk bagian diameternya, penampang diameter itu sama. Saat dipotong seperti gambar di atasnya, ya, seperti gambar di atas ini ya, kita lingkari di sini ya. Bagian dalamnya tebal, bagian dalamnya tipis. Kemudian untuk arsirnya itu menembus di bagian tipisnya. Jadi batasnya pada lubang ya. Pada lubangnya di sini. Ini untuk arsirnya. Kemudian kita lihat di samping kanan ini ada undercut di sini. Jadi pembebas ulir ya, pembebas ulir, sehingga nanti saat kita menggunakan baut bisa sampai ke bawah sini. Ya, ini fungsinya untuk pembebas ulir. Jadi full ulir di sini. Oke, ya. Selanjutnya multiple thread. Jadi ini untuk rakitannya, untuk rakitan. Untuk rakitan, ya, gambar rakitan. Kita lihat di sini. Jadi menggambar rakitan, kita menggambar rakitan daripada ulir. Untuk ulir luar itu tidak dipotong. Ini ulir luar ya, bautnya nih di sini. Ini tidak dipotong. Kemudian bagian kedua di sini ini adalah lubang bebas. Ya. Ini kalau kita lihat seperti ring ya, ring itu lubangnya bebas daripada bautnya.
sambungannya ada di 3 ini. Ya. Jadi satu adalah baut, yang kedua adalah washer atau ring, dan yang ketiga adalah sambungannya. Jadi mur sama bautnya. Di sini kelihatan. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita lihat di sini. Menggambar rakitan pada bagian luar di sini, kemarin sudah dijelaskan juga di dimensi ya. Pada bagian baut yang bertemu dengan ulir di sini sampai sini, berarti arsiran ini terakhir pada luar bautnya. Ya, di sini baut ya. Kita air sini baut. Untuk arsirannya di sini. Ya, kita lihatnya. Kemudian yang bagian mur itu sampai ke dalam. Jadi yang tebal itu dalam, kemudian ini yang tebal pada bagian luar. Ya. Sama di sini ini ada menggunakan mur ya. Oke. Itu untuk penggambaran daripada baut di rakitan. Oke, kita lanjutkan. Yes. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Baut, mur, dan ring. Kalau tadi cara menggambarnya. Kalau sekarang bendanya. Nah gitu ya. Benda, baut, mur, dan ringnya itu bagaimana? Kita mengenalinya. Di sini baut. Kita lihat baut itu adalah yang di luar ya. Bagian yang terluar. Nah, oke, lihat. Kita lihat di sini. Ini baut, ini namanya baut dengan kepala heksakon. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu bolt ya, bukan bolt botak ya, tapi baut ya. Ini spellingnya mirip-mirip nih. Oke. Kita lihat, ini heksakon, ini ada baut, ada ulirnya di sini ya. Diameter, kemudian ada ulir, ada panjang bautnya, ini ada tebal daripada kepala baut. Nah, ini namanya kepala baut di sini ya. Ini kepala baut. Kepala baut ini nanti ada macam-macam yang kita bahas saat ini adalah heksakon. Heksakon itu nanti fungsinya adalah untuk kunci pas atau kunci ring, di mana ukurannya ada di AF sini ya, yang diukur. Kunci ring 10, berarti ini jaraknya 10. Kunci pas 12, berarti ini 12 di sini. Ya. Kalau AC ini adalah untuk bagian terluar daripada heksagonal ini. Ya, kemudian penggambaran itu ada yang menggunakan ujungnya di sini. Ini kan awal ulir, ini ada yang berbentuk chamfer di sini, berbentuk rata. Ada yang ujungnya berbentuk radius. Oke. Nah, itu jenis-jenis dari baut, walaupun nanti banyak sekali jenisnya. Tapi yang kita bahas bagaimana kita mengenali bahwa di gambar ini berarti ini sebuah baut. Intinya sih. Jadi kita kan hanya menggambar dasar-dasar membaca gambar teknik itu bagaimana. Oke. Selanjutnya mur itu sama, di sini ada diameter dan ulirnya, tapi di sini adalah lubang.
Di sini ada tebal mur, ya, ini ada tebal murnya, kemudian ini tanda heksagon seperti ini. Penggambaran heksagonal secara dari samping. Ya. Karena di sini kita lihat ada lingkaran di luar sini dan ada celah. Ini adalah istilahnya apa ya, di chamfer di situ. Ya, penggambarannya seperti ini. Oh, kita lihat, oh berarti ini sebuah mur atau nuts. Selanjutnya washer. Washer itu ring, jadi sambungan baut, kemudian ada washer baru ke bendanya, supaya menghindari benda itu tidak rusak, atau nanti ada fungsi lainnya dari washer itu sebagai penahan dari getaran, seperti spring washer itu menahan baut supaya tidak lepas saat ada getaran. Ya, baut, mur, dan ring. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk kepala baut banyak sekali di sini. Yang pertama ada socket cap. Jadi socket cap ini heksagonal di dalam, atau kita sebut dengan kunci L ya. L biasanya gitu. Kepala baut L. Nah, umumnya di pasaran gitu. Kita beli ke toko besi itu jangan kita tidak menyebutkan ya, oh beli socket cap, mereka nggak tahu. Beli baut L, nah itu mereka tahu ya. Jadi harus kita mengetahui pasaran juga. Kemudian ada namanya round, memiliki bentuk kepala menyerupai bentuk kubah yang cukup tinggi ya, ini round. Kemudian di ujungnya sini atau di kepalanya ini dibelah. Nah, ini menggunakan obeng minus. Selanjutnya truss ya, sini memiliki ukuran kepala cukup lebar. Kalau ini tinggi, ini lebar. Bentuk kubah sering digunakan pada permukaan benda yang besar. Ini menggunakan obeng plus atau Phillips ya, Phillips screwdriver plus. Ada lagi pen, memiliki kepala yang menyerupai bentuk kubah pada atas permukaan baut. Tapi di sini ada yang datarnya. Ini macam-macamnya seperti itu. Kemudian oval dan memiliki sisi miring di sini ya. Nah, jadi nanti ini sama nih ya. Kalau ini memiliki kubah, kalau yang ini flat. Ini flat. Nanti biasanya untuk di benda yang akan dibaut itu menggunakan namanya countersunk ya. Kemarin sudah kita bahas ya countersunk. Ya seperti ini. Countersink ya. Nah, nanti bautnya masuk ke lubang ini sehingga permukaannya rata. Oke, selanjutnya heksagonal tadi kita sudah bahas, ini banyak sekali ukurannya. Ini bisa sampai besar sekali kalau heksagonal. Nah, kalau kita lihat di jembatan-jembatan itu banyak sekali menggunakan baut heksagonal. Ya, flat tadi sudah. Selanjutnya button. Ya, button ini bentuk kubah juga, akan tapi di dalamnya untuk pengencangannya menggunakan hex socket drive ya. Kunci L juga nih, kunci L. Oke, itu bentuk-bentuk kepala baut. Walaupun nanti banyak sekali bentuknya yang ada di pasaran, tapi ini yang umum sering kita jumpai. Selanjutnya nut. Nah, ini baut. Baut, tadi baut, ini mur sekarang ya. Kalau bahasa kitanya mur.
nut types. Ada heksagonal, kemudian heavy heksagonal, jadi dia lebih tebal, lebih tebal sehingga lebih kokoh ya dia ya. Kemudian ada nylon insert lock. Jadi di sini ada nylonnya di dalam sini. Ya, kalau kita biasanya di otomotif itu banyak ya. Nah, di ini itu adalah nylon. Nylonnya di sini sehingga tidak mudah lepas. Nah, ini berfungsi untuk menahan getaran juga. Kemudian ada jam, itu hex nut with reduced height, jadi tingginya itu lebih ya istilahnya lebih tipis lah gitu ya. Kemudian sini juga nylon insert jam lock dengan nylon tapi tingginya tidak terlalu tinggi. Dan ada wing, kemudian ada cap, jadi tidak tembus di sini. Nah, ini fungsinya jika dia banyak bersentuhan atau menghindari daripada menghindari bahaya. Jadi jika banyak orang lewat dan lain sebagainya, biasanya di mesin itu bagian keluar itu ditutup dengan cap, sehingga lebih aman. Kemudian ada flank. Flank ini di bawahnya lebih besar. Bisa dikatakan antara mur dan washer itu dijadikan satu. Ya. Selanjutnya ada T, ini untuk kayu, ya. Kita pasangkan di kayu, kemudian baru dikasih baut. Ada square, kemudian ada prevailing torque lock, ya. Jadi tidak non-reversible lock nut use for high temperature application. Jadi untuk aplikasi temperatur tinggi. Kemudian ada key lock or cap, ya. Di ujungnya sini nanti mengunci dia. Mengunci, ini ada gigi-giginya. Selanjutnya ada coupling, di sini panjang ya. Ukurannya panjang di sini ya. Itu untuk fastener ya. Selanjutnya ada slot dan castle, ini mirip-mirip fungsinya. Nanti diberikan sebuah ya, pengunci di sini ya. Kalau kita lihat banyak di sepeda motor, nah itu di roda ya, karena menghindari jika ada goncangan lama-lama kalau tidak digunakan spy-nya itu nanti akan terlepas. Kemudian kita sering jumpai di kepala baut itu ada gambar ini atau tulisan seperti ini ya. 8.8 itu artinya apa sih? Artinya adalah baut tersebut kelasnya 8,8. Artinya medium materialnya adalah medium carbon steel, quench and temper. Kemudian naik lagi, nah ini 8,8 itu tensilnya 800. Jadi kekuatan tariknya itu 800 MPa. Jadi bisa diistilahkan kelas 8 itu uji tariknya sampai 800 ya, baru putus untuk di bawah 16 mm. Kalau di 16 sampai 72 itu bisa sampai 830. Kemudian kelas 10.9 alloy steel, quench and temper. Jadi alloy steel kalau ini sampai 1440 MPa. Ya, jadi minimal tensile strength-nya. Selanjutnya 12,9 alloy steel, quench dan lain sebagainya, ini sampai 1220. Jadi bisa dikatakan ini kelas itu bisa mengartikan dia materialnya juga sebagai tensile strength. Ya.
Ya, kemudian ada stainless steel, nah ini sampai berat 500 sampai 700. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita melihat tabel ulir, baut, mur, dan ring. Nah, kalau kita berbicara mengenai ulir, kita akan banyak melihat ke tabel. Jadi nanti pitch-nya berapa itu sudah standar. Kemudian saat mau mengebor itu bornya berapa harus sudah tahu sebelum membuat ulir dalam. Karena apa? Seringkali misalnya ukuran ulir M10 di bor 10, nah itu tidak jadi. Oke ya. Makanya kita harus tahu bagaimana membaca tabel, walaupun ini saya tidak mencantumkan gambar ulirnya ya, tapi kita paling tidak sudah mengetahui. Misalnya di sini saya contohkan di M10 ya, kita lihat di M10 sini ya. Oke. Oke, kita lihat M10. M10 berarti dia metrik 10. Artinya apa? Pitch standarnya dia, jadi pitch standarnya di sini itu adalah 1,5. Ya. Jadi kalau pitch saya gambarkan seperti ini. Oke ya. Nah, oke, ini saya gambarkan ulang. Pitch jadi jarak puncak dari ulir. Kemudian di sini ada minor diameter of thread. Artinya apa? Saat kita mau membuat ulir dalam, pengeborannya adalah di 8,1. Nah, sehingga bisa terbentuk ulir. Kalau M10 di bor 10, nah nanti tidak jadi ulir. Jadi lubang saja. Makanya ada minor diameter of thread. Ya, kemudian width across corner, nih AC tadi ya, AC AF itu di apa kepala baut ya, kepala baut tadi ada AC, ada AF ya, width across flat. Jadi ini kuncinya di sini. Ini saat mau mengencangkan dengan kunci pas berapa? Itu 17. Ini yang penting. Selanjutnya diameter of washer. Nah, ini DF-nya itu 16. Itu washer yang terluar ya. Kemudian kita pilih washer diameter dalamnya ini. Oke, berarti 10,5. Ada kelebihan 0,5. Ya, ini outside diameter washer di sini bagian luarnya. Selanjutnya kita lihat height bolt head, tinggi daripada kepala bautnya berapa? 7. Ya. Thick of normal nut, mur yang ketebalan mur minimal atau normalnya berapa? Ini di 8. Thickness of thin nut. Jadi ini sudah ada untuk mur yang tipis, itu 6. Jadi ketebalannya 6. Ya. Lanjutnya ini washer tadi ya. Jadi kan kita bahas baut, mur, dan ring atau washer. Washernya berapa ketebalannya? Nah, ini ada 2 mili ya, misalnya gitu. Ya. Nah, ini bagaimana kita membaca sebuah tabel daripada ulir. Ya, yang penting di sini pitch ya. Kemudian di sini ini untuk bor. Ini adalah kunci pasnya berapa? Tinggi kepala baut, ketebalan daripada mur, kemudian diameter dalam dari
ring. Selanjutnya terakhir adalah ketebalan dari ring. Nah, ini saja. Ya, ini untuk standar. Ya. Oke, banyak sekali tabel. Ya paling tidak nanti bisa mengetahui lah. Oh, M10 itu pitch-nya berapa. Apalagi nanti saat membuat kita ditanya oleh operator tahu, oh M10 pitch-nya berapa. Karena seorang drafter itu juga paling tidak tahu proses pengerjaan. Selanjutnya cara baca ukuran baut. Nah, kita lihat di sini. Ini ada M10 tadi ya, M10. Kita takin dulu. M10 kali 1,5 2 LH L50. M itu menunjukkan jenis ulir. Jenis ulir metriknya. Kalau M metrik, nanti ada W juga. Ya, Whitworth. Kita banyak menggunakan metrik saja. Kemudian ini adalah 10 ukuran ulirnya. Kali 1,5. Nah, ini ukuran ulir ini itu menunjukkan adalah di diameter sini. Diameter sini ya. Oke, nah, sini. Ini 10. Oke. 10. Ya. 1,5 itu pitch jaraknya di sini. Oke. 1,5. Nah, kemudian ada kelas material. Nah, tadi seperti tadi ya, kelas material. Selanjutnya ada LH. Ini bisa disebutkan salah satu ulir kanan atau ulir kiri. Ulir kiri sangat jarang karena itu untuk kebutuhan khusus saja. Biasanya banyakkan kanan. Kemudian panjang ulir L50. Ini untuk baca ukuran baut di gambar teknik. Untuk di lapangan ya kita M10 panjang berapa? Itu biasanya sudah seperti itu. Karena untuk ulir kiri itu sangat jarang, itu kebutuhan khusus dan kelas material sangat jarang sekali disebutkan kecuali untuk pengerjaan-pengerjaan khusus atau kondisi-kondisi yang harus ditampilkan kelas materialnya. Jika di umum itu hanya M10 kali 1,5. Tapi kita bicara standar ya. Itu membacanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kis dan kiwis. Jadi untuk baut seperti itu ya. Sudah selesai. Kita nanti akan banyak sekali kita menggunakan tabel. Misalnya saya akan membuat M10 untuk ulir dalam. Maka tadi kita lihat tabel diameternya yang harus kita gunakan untuk mengebor itu berapa? Tadi 8,1 sehingga bisa membentuk ulir. Kemudian nanti ada ulir yang halus juga, itu pitch-nya berapa. Saat membuat itu juga harus mengetahui. Jadi misalnya kita membuat ulir luar dengan M10 dan pitch-nya yang halus, misalnya dijadikan 1,25, itu bisa nanti dilihat di tabel. Berarti diameter keluar itu harus berapa, kemudian kedalaman ulirnya itu berapa. Nah, nanti kita bisa baca di tabel. Selanjutnya adalah kis dan kiwis. Ya, kalau kita artikan kis itu pasak, kemudian kiwis itu adalah alur pasaknya. Ya. Kis biasanya terbuat dari baja dan dimasukkan di antara sambungan dua bagian untuk mencegah gerakan relatif. Itu juga dimasukkan antara poros dan hub dalam arah aksial untuk mencegah rotasi relatifnya. Jadi walaupun di sini adalah pengunci ya, istilahnya pengunci agar kedua benda ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Kita contohkan adalah kalau ya di motor itu ada roda gigi. Roda gigi itu pasti ada kis dan kiwisnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita pasangkan roda gigi itu akan memutar. Bisa jadi
diartikan bahwa keywis ini adalah atau kis pasak. Ya, kis atau pasak ini adalah sebagai penghantar daripada tenaga itu. Jadi memindahkan tenaga putar yang ada di sini ke benda yang ada pasangannya. Ya, misalnya roda gigi. Jadi dari shaftnya dia akan memutar roda gigi dengan dipasang sebuah pasak. Ya. Alur pasak adalah ceruk di poros atau hub untuk menerima kunci, dan ceruk ini biasanya dipotong pada mesin, dudukan kunci atau dengan browsing, milling, planning, shaping, dan slotting. Ya. Kita lihat di sini, ya kita bisa lihatnya. Kalau pasaknya itu luar cukup mudah membuatnya. Kita lihat di sini, ini ada menggunakan edge mill, keywis. Kalau kita menggunakan edge ya, edge mill keyway itu di ujungnya pasti ada radius karena menggunakan diameternya yang untuk membuat alur pasaknya. Ya, kalau kita buat di sini berarti kan ada seperti ini, akhirnya kan pasti seperti ini. Ada diameternya. Ya, itu untuk edge mill. Kemudian ada end mill. Kalau end mill, radius berada di sisi luarnya. Kalau ini bagian bawahnya, kalau ini bagian sisinya. Nah, ini karena ya seperti ini ya. Nah, ini misalnya cutternya atau pemotongnya, saat di ujung dia pasti akan membentuk radius di sini. Ya, di sisi ini ya. Nah, ini saya gambarkan, ini pemotongnya. Kemudian di hubnya atau bagian dalamnya itu kita bisa menggunakan browsing atau slotting ya, atau shaping ya. Jadi nanti di arah gerakannya ke sana, serak, nah seperti itu. Oke. Selanjutnya macam-macam. Nah, ini contohnya, contoh daripada pemasangan keywis ya, atau jenis-jenis keywis ya. Yang pertama adalah rectangular key. Ini rectangular itu beda antara lebar dan tingginya. Maaf. Oke. W dan T itu beda. Kemudian di sini adalah T/2 ya. Rectangular key. Kemudian ada square key. Square itu sama ya, square, bujur sangkar. Nah, ini ada D sama dengan sub diameter. Ini D. W sama dengan D/4. Jadi saat membuat keywis itu W bisa diukur dengan seperti ini. D-nya diameter daripada square ini, diameter bendanya itu dibagi 4. Jadi misalnya 20, berarti W-nya adalah 5. W-nya sama dengan 5. Nah, gitu ya. W5. Kemudian T itu D/6. D/6 berarti berapa? Kalau 20 berarti berapa ya? Sekitar bagi 5 adalah 4 ya. 3, berapa gitu ya. Itu T-nya ya. Nanti ini juga ada di tabel, jadi tidak perlu kita menghitung. Ya, semua ada di tabel. Kalau keywis, kemudian ulir itu ada di tabel. Kemudian ada namanya keep head key. Keep head key. Jadi pengunci ini ujungnya ada istilahnya di sini pengamannya. Nah, selanjutnya
pada ujung pada surface ini itu adalah ada kemiringan di sini ya. Kemiringan daripada taper 1:100. Ya. 1 banding miringnya ke atas ya. Karena masuknya dari sini berarti miringnya adalah ya, kalau ekstrimnya kita hapus dulu. Jadi ekstrimnya itu miringnya ke atas. Nah, ekstrimnya ke sana. Nah, seperti itu. Sehingga ini diperlukan sedikit pemaksaan dengan dipukul. Ya. Oke, ini adalah keep head key. Oke. Selanjutnya ada namanya, nah ini taper sama ya. Jadi taper di key-nya ada garis, ada surface yang miring di sini. Ya, jadi ini tidak bisa keluar karena mengunci, saling mengunci. Kalau taper itu kan saling mengunci, banyak tekanan dia semakin kuat. Kemudian ada yang namanya Woodruff key, Woodruff ya, Woodruff. Jadi nanti pasaknya itu seperti ini. Nah, pasaknya kecil aja. Woodruff key. Nah, oke. Ya. Kita lihat tabel. Nah, ini seperti yang saya sampaikan bahwa pasak dan alur pasak itu ada standar tabelnya. Jadi kita harus terampil membaca tabel, mengartikan tabel. Yang pertama kita lihat adalah simbol-simbol di sini. Ya, nanti kita samakan saja. Yang pertama adalah kita mengetahui D-nya, diameternya. Diameter. Nah, di sini ya. Pertama kali shaft. Nah, ini diameter. Kemudian key-nya, pasaknya itu B dikali H. Kalau tadi W kali T, ini kalau di tabel itu B dan H. Ini kita lihat mana itu B dan H. Ini adalah pasaknya. Oke. Selanjutnya ini QW itu pembuatan alurnya. Ya. Jadi kalau ini membuat pasaknya, ini membuat alurnya. Sehingga dengan adanya standar ini, dengan diameter yang kecil tidak mungkin dibuat pasak yang besar. Nah, kita lihat di sini. Antara 6 sampai 8 sama 17 sampai 22 itu ada perbedaan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, di pasak itu tidak begitu rumit, akan tapi di keyways-nya ini yang perlu pemahaman yang lebih. Kita lihat di sini, ini ada width atau B ya, B di sini. Kita lihat enlarge keyways. Ini pembesarannya di sini kita lihat. Kita lihat di sini ada diameter. Nah, ini pasaknya. Kemudian di yang atas ini adalah hubnya. Kemudian ada T1, T2, ada H. Kalau H ini adalah pasaknya ya. Kalau T ini nanti berkaitan dengan di T ini keyways ya. Kalau H pasak, T keyways. Kita lihat di sini. B itu B ketebalan di sini. Ya, B. Jadi kita bicara
pasak alurnya ya, alur pasaknya. Ini B-nya, kita lihat di sini, ini B. Berarti di shaft sama di hubnya itu sama B. Sama ya. Kita lihat di sini. Ini ada nominal 2. Nominalnya adalah B ya. B nominalnya 2. Kita lihat dulu aja. Kita tentuin misalnya di shaft 10 sampai 12 ya. Kita contohkan di sini. Ini untuk square. Q-nya adalah 4 kali 4. Jadi pasak itu 4 kali 4. Square 4 kali 4 ya. Kemudian B untuk Q-ways itu 4. Nah, ini diatur untuk toleransinya. Nah, ini dibagi-bagi. Kita belum bicara toleransi ya. Nanti kita bicara. Ini pengenalan dulu saja. Jadi nanti ada namanya free feed. Maksudnya free feed itu digerakkan dengan mudah. Jadi digeser dengan mudah. Kemudian normal feed itu ya agak sedikit ada tekanan. Kemudian close feed itu perlu dengan bantuan alat. Nah, di sini ada 2 shaft dan hubnya. Shaft itu nanti di H9 ya. Hubnya di D10. Ini ada koreksi ya, ini harusnya H9-nya kecil. Kalau shaft itu nanti kecil. Kita nanti membahasnya di Swaian. Ya, Swaian ISO. Nah, ini besar D10. Nah, seperti itu. Berapa sih angka yang diperbolehkan, yang dinamakan toleransi? H9 itu, jadi nominalnya tadi berapa? 4. Nah, 4 ikutnya adalah di sini. Jadi 0 plus 0,03. Itu yang diperbolehkan. Kemudian untuk hubnya itu plus 0,03 plus 0,075. Ya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan tingginya ya, atau kedalaman. Kalau ini bukan tinggi tapi kedalaman daripada alur pasaknya. Untuk shaft yang di 4 ini adalah 2,5. Untuk di hub 1,8. Ya. Kalau tadi 4 ya berarti berapa? 4 ya. Kemudian di shaft ini 2,5. 2,5. Di hubnya 1,8. Berarti masih ada sisa 0,3 ya. Ini berapa? 4,3. Nah, berarti ada sela ini adalah 0,3. Oke ya. Kenapa harus sela? Karena di hub itu pemasangannya lebih tidak mudah daripada shaftnya. Nah ini selahnya 0,3 di sini. Oke. Kemudian ini ada radius maksimal dan minimalnya. Oke ya, itu cara membacanya. Oke, ini untuk bagaimana cara membaca tabel untuk key dan keyways. Oke, itulah pada bagian ke-7 ini kita membahas mengenai ulir ya. Kita simpulkan bahwa ulir itu tidak digambarkan utuh, tapi dengan simbol yang sudah distandarkan. Kemudian ada macam-macam kepala baut, kemudian ada macam-macam mur ya. Selanjutnya adalah bagaimana membaca gambar rakitan yang dipasang dengan baut. Selanjutnya adalah pasak dan alur pasak.
yang mana kita bisa mengukur atau menggambarnya dengan menggunakan bantuan tabel. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai ulir, kemudian baut, mur, dan ring, dan juga pasak dan alur pasak. Mengingatkan jika channel ini bermanfaat, bisa di-like, di-share untuk rekan-rekannya, dan di-subscribe. Sampai ketemu kembali di bagian selanjutnya. Bye-bye.